Salam kebangsaan, saudara-saudaraku. Merdeka, merdeka, merdeka. Pada saat ini, saya mengucapkan selamat pagi, saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Pada bulan Agustus ini, tahun 2020, saya sebagai warga bangsa Indonesia telah merasakan bersukacita atas hadirnya hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, pada saat ini topik pembicaraan saya tentang menelusuri peristiwa demi peristiwa di sekitar menjelang hari kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, setelah terjadinya Sumpah Pemuda, pada waktu itu kedudukan penjajah Belanda semakin kokoh di negara kita, sehingga pejuang-pejuang bangsa yang dipromotori oleh Bapak Soekarno dan Hatta bergerilya untuk membentuk persatuan dan kesatuan di seluruh bumi Indonesia ini. Dari berbagai daerah dikunjungi untuk menguatkan semangat juang memerdekakan bangsa ini. Suatu bukti di dalam sejarah, saudara-saudaraku, ada catatan seringkali Insinyur Soekarno sebagai pelopor perjuangan bangsa ditangkap oleh penjajah Belanda, di situ dipenjarakan, yang hingga sekarang terbukti tempat-tempat pemenjaraannya promotor kita Bapak Soekarno. Seperti contoh, pernah dibuang di Pulau Digul. Seperti contoh, tertangkap lagi, pernah diasingkan di Pulau Bangka, dan yang lain-lain. Itulah saudara-saudaraku bukti daripada pergerakan perjuangan bangsa. Karena pada saat itu kekuatan pemerintahan Belanda semakin kokoh, semakin kokoh. Namun saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada saat itu bersamaan meletus Perang Dunia ke-1. Di dalam Perang Dunia ke-1, Jepang telah mengalahkan sekutu Amerika yang menjajah di semenanjung Asia. Tepat pada tahun 1942, Jepang datang ke Indonesia untuk menghalau penjajah Belanda. Di situ berperang melawan penjajah Belanda. Belanda mengalami suatu kekalahan. Sehingga saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dari tahun 1942, Indonesia diduduki oleh Jepang. Dari situlah saudara-saudaraku sekalian, awal kita dapat menyingkirkan penjajah Belanda yang selama 360 tahun dari bantuan tentara Jepang. Bukan berarti Jepang memiliki misi untuk memerdekakan Indonesia, akan tetapi Jepang mempunyai misi menjadi negara yang kuat, menjadi negara yang paling unggul pada waktu Perang Dunia ke-1.
misi daripada Jepang telah nyata dibuktikan. Suatu bukti contoh bisa mengalahkan pasukan sekutu, yang mana di situ penjajah demi penjajah dibuat kalang kabut dan hancur lebur. Jadi saudara-saudaraku sekalian, karena Jepang menduduki di negara kita Indonesia adalah yang paling terakhir. Jadi seolah-olah Jepang akan memperalih, menjajah kekuasaan Indonesia untuk mengembalikan modal-modal perang yang selama ini dilakukan, itu akan diambil dari negara Indonesia. Sehingga pada waktu pendudukan Jepang, saudara-saudaraku sekalian, rakyat Indonesia merasa semakin menderita hidupnya. Karena di situ tindakan demi tindakan Jepang semakin mengganas bila dibandingkan dari tindakan penjajah Belanda. Tokoh pejuang-pejuang kita tidak ada henti-hentinya untuk saling mencari politik demi untuk mempersatukan bangsa ini. Sebab semangat tekad yang bulat sebagai satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia yang didapatkan dari Sumpah Pemuda, terus berjuang, saling bahu-membahu, satu di antara yang lain. Semuanya itu, saudara-saudaraku sebangsa setanah air, atas berkat Tuhan Yang Maha Esa, pecah Perang Dunia Kedua meletus, yang mana di situ hingga sekarang terkenal sejarah dunia atas pemboman Amerika di negara Jepang. Amerika ngebom atom di negara Jepang, yaitu di kota Nagasaki, Hiroshima. Pada waktu itu Kekaisaran Jepang dikuasai oleh Hirohito. Nah, dari awal itu saudara-saudaraku sekalian, sebangsa setanah air, melemahnya kekuasaan Jepang dibom oleh Amerika, sehingga Jepang menyatakan menyerah kepada sekutu Amerika. Dari situlah saudaraku sekalian, celah yang diambil oleh para tokoh pejuang kita pendahulu, yang dipimpin oleh Bapak Soekarno Hatta, sehingga di situ mengambil politik kesimpulan untuk mendesak Jepang menyerahkan negara Indonesia dan menandatangani kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudara sekalian, sehingga di situ atas melemahnya tentara Jepang dikalahkan oleh sekutu pada Perang Dunia Kedua. Di situ sehingga Jenderal Jepang yang dia ditugaskan oleh negaranya memimpin bagian selatan yang disebut Jenderal Hisaichi Teruji, membawa utusan dari 3 utusan dari Indonesia dibawa ke Saigon. Di situ saudaraku sekalian terjadi pada tanggal 7 Agustus 1945. Jepang memberi janji akan memerdekakan negara Indonesia. Namun saudara-saudaraku sekalian, karena sekutu pada Perang Dunia Kedua mengalami suatu kemenangan, sehingga sekutu masuk ke Indonesia, yang diboncengi oleh Nica, karena Belanda pun anggota daripada sekutu itu sendiri, sehingga di situ menghadapi kemerdekaan datang, yaitu sekutu ke Indonesia yang akan mengambil tawanan-tawanan perang Jepang. Nah, pada waktu itu saudara-saudara sekalian, kedatangan sekutu di Indonesia datang pada tanggal 7 September 1945. Sekutu datang ke Indonesia mengambil tawanan-tawanan Jepang. Maka hal itu
tidak disia-siakan oleh bangsa kita untuk memerdekakan negara. Sebelum sekutu datang ke Indonesia, bangsa Indonesia mengambil sikap yang dipimpin oleh Bapak Soekarno, yaitu memerdekakan Indonesia. Tidak perlu nunggu janji Jepang yang diberikan akan dimerdekakan pada tanggal 7 September 1945. Karena kalau menunggu keputusan dari Jepang, tentunya hasil kemerdekaan tidak akan tercapai hingga sekarang ini. Karena kedaulatan kehadiratan sekutu, sehingga akan mempersulit dan mempersempit gerakan-gerakan pemuda-pemuda Indonesia untuk memerdekakan negaranya. Sehingga saudara-saudaraku sekalian, di dalam catatan sejarah, pada tanggal saudara sekalian, pada tanggal 7 Agustus juga tahun 1945, di situ ada suatu peristiwa penculikan Soekarno-Hatta yang dilakukan oleh Sayuti Malik beserta kawan-kawan, dibawa ke Rangkas Dengklok. Disitulah dalam penculikan itu dipaksakan Pak Soekarno secepatnya membuat tek-tek proklamasi kemerdekaan. Nah, sehingga di Rangkas Dengklok itulah tek-tek kemerdekaan mulai disusun. Saudaraku yang sebangsa dan senegara, siapakah tokoh-tokoh penting di dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia? Di dalam catatan sejarah ada 5 tokoh penting, yaitu Soekarno, 1. 2. Muhammad Hatta. 3. Sayuti Malik. 4. Ahmad Subarjo. 5. Fatmawati, yaitu istri daripada Bapak Soekarno itu sendiri. Kenapa hal ini saya katakan tokoh yang sangat penting? Karena dari 5 tokoh inilah yang mempersiapkan persiapan-persiapan untuk kemerdekaan. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, di sini di Rangkas Dengklok mulai menyusun naskah-naskah kemerdekaan yang dibantu oleh Sayuti Malik dan Ahmad Subarjo, Pak Muhammad Hatta, dan Bapak Soekarno. Hingga sekarang tek-tek proklamasi kemerdekaan tersimpan menjadi yaitu senjata pusaka negara Indonesia dimuseumkan. Itulah yang membuat tek Bapak Soekarno dibantu oleh Sayuti Malik maupun dibantu oleh Ahmad Subarjo, dibantu oleh Muhammad Hatta. Dari keempat beliau inilah yang mencetuskan tek-tek kemerdekaan Republik Indonesia. Salah satu tokoh utama dari pihak ibu istri daripada Bapak Soekarno membuat bendera Sang Merah Putih. Bendera Sang Merah Putih dijahit oleh tangan sendiri oleh istri Bapak Soekarno, yaitu tepat pada tahun 1944. Ukurannya 276 cm kali 200 cm. Itulah bendera Sang Saka Merah Putih yang hingga sekarang dijadikan bendera pusaka Indonesia, yang dikibarkan setiap 1 tahun 1 kali. Saudara-saudaraku sekalian, setelah kesempatan, peluang yang baik itu terbuka, sehingga diputuskan tepat dengan tergesa-gesa oleh Bapak Soekarno, Bapak Muhammad Hatta untuk membacakan teks kemerdekaan Republik Indonesia di Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Disitulah teks kemerdekaan dikumandangkan oleh seluruh rakyat Indonesia, dan pada saat itu pula
tanggal 17 Agustus 1945, bendera Sang Saka Merah Putih dikibarkan, menyatakan bahwa negara Indonesia merdeka. Saudara-saudaraku, sebangsa dan setanah air, ucapan puja dan puji syukur kita sebagai bangsa negara sangatlah dalam, karena dari perjuangan yang sangat panjang ternyata bisa membuktikan kemerdekaan negara Republik Indonesia yang diproklamirkan oleh Bapak Soekarno-Hatta di Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Bendera Sang Saka Merah Putih dikibarkan yang akan kita ulang tahuni pada tahun ini, tepat tahun 2020, ulang tahun yang ke-75. Saudara-saudara kalian, kalau kita melihat dari belakang, apa yang telah saya ceritakan, begitu panjang perjalanan perjuangan bangsa untuk menempuh suatu kemerdekaan, itu patut kita syukuri, karena itu adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dengan rasa syukur kita sebagai bangsa generasi harus memajukan negara ini dengan kerja keras, supaya cita-cita yang telah kita cita-citakan bersama bisa terwujud, tercapai dengan baik. Namun saudara-saudara sekalian, setelah merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, apakah kemerdekaan yang baru dikumandangkan itu kita terus enak dan tidak ada sesuatu halangan, rintangan, pencobaan? Tidak demikian, saudara-saudaraku sekalian. Tepat bersamaan dengan memerdekakan kemerdekaan negara kita, Jepang masih berada di negara kita. Sekutu datang diboncengi Nica, disitulah sekutu akan melucuti tentara-tentara Jepang. Namun Nica membonceng kembali, ingin menjajah kembali negara Indonesia yang telah kita merdekakan. Maka di situ tugas para pejuang untuk mempertahankan kemerdekaan. Banyak sekali penumpahan-penumpahan darah yang telah gugur di medan perang. Seperti contoh yang terkenal pada saat ini, sampai dijadikan Hari Pahlawan 10 Oktober 1945 pada waktu itu, saudara-saudaraku sekalian. Perang arek-arek Surabaya yang begitu membara, karena satu-satunya yang masih ada kekuatan di Indonesia adalah di Jawa Timur. Pada waktu itu pemerintahan Jawa Timur dipimpin oleh Bapak Gubernur Suryo. Dia bertahan, tidak mau menyerah kepada sekutu. Dipanggil menghadap ke Jakarta, tetap tidak mau datang. Bersemboyan Gubernur Suryo atas nama rakyat Jawa Timur, daripada di tangan penjajah lebih baik mati di kalang tanah. Sehingga penasaran sejauh mana kekuatan Jawa Timur, Jenderal Sekutu berikut bala tentaranya 12.000 datang ke Jawa Timur. Disambut tempuk perang oleh arek-arek Surabaya. Disitulah yang disebut Perang Arek-arek Surabaya. Banyak korban bergelimpangan untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Sehingga saudara-saudaraku, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya arek-arek Surabaya yang terus diberi semangat juang oleh Bung Tomo dengan semboyan mati 1 tumbuh 1000, sehingga bisa mengalahkan sekutu. 12.000 tentara sekutu meninggal. Berikut jenderal sekutunya pun meninggal dunia. Disitulah Indonesia terangkat nama besarnya, bahwa Indonesia masih ada suatu kekuatan besar yang tidak dianggap sepele. Itulah saudara-saudaraku sebangsa setanah air. Ternyata sebuah persatuan dan kesatuan bisa menumbuhkan kekuatan.
Maka saudara-saudaraku, warisan daripada leluhur kita, penumpahan darah daripada leluhur kita yang begitu sangat luar biasa. Maka saudara-saudaraku sekalian, janganlah hal itu sia-siakan. Kita sebagai warga bangsa generasi penerus harus terus berjuang, terus berjuang, terus berjuang. Dengan cara apa? Berjuang dengan cara bekerja untuk menata perekonomian, untuk menata segala sesuatu apa yang kita perlukan, kebutuhan bangsa dan negara ini, supaya bisa tercukupi dan supaya hidup kita bisa adil dan makmur maupun sentosa. Demikian saudara-saudaraku sekalian, versi yang kedua ini kami sampaikan, yaitu temanya mengorek peristiwa demi peristiwa di pusaran menjelang hari kemerdekaan. Nanti akan saya lanjutkan hal yang berikutnya. Terima kasih. Salam merdeka. Indonesia Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.